Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Persamaan kuadrat. Untuk materi yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Menentukan penyelesaian atau akar suatu persamaan kuadrat dalam X adalah menentukan pengganti X sedemikian sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu dapat kita lakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama menggunakan sifat akar kuadrat, kemudian yang kedua memfaktorkan, kemudian yang ketiga melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang keempat menggunakan rumus kuadratis. Nah, kali ini akan kita bahas cara ketiga yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan persamaan kuadrat berikut ini. X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini akan sulit kita selesaikan dengan menggunakan metode memfaktorkan. Karena tidak ada dua buah bilangan yang jika dikali itu hasilnya adalah 4 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 8. Nah, maka dari itu kita gunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah A ditambah B dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Dan yang kedua adalah A dikurang B dipangkatkan dengan 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka untuk X ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk X dikurang 7 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan X pangkat 2 dikurang 14X ditambah 7 pangkat 2. Nah, perhatikan hubungan koefisien X dengan konstanta dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, untuk bentuk kuadrat sempurna yang pertama yaitu X ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2. Nah, koefisien dari variabel X di sini adalah 4, sedangkan suku terakhir atau konstantanya adalah 2 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk bentuk kuadrat sempurna yang kedua yaitu X dikurang 7 dipangkatkan dengan 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 14X ditambah 7 pangkat 2, maka koefisien dari variabel X-nya adalah 14, sedangkan suku terakhir atau konstantanya adalah 7 pangkat 2. Nah, berdasarkan tabel ini, maka tampak terlihat bahwa setengah dari koefisien X itu sama dengan bilangan yang dikuadratkan pada suku terakhirnya, yaitu 2 itu sama dengan 4/2, sedangkan 7 itu sama dengan 14/2. Nah, dari sini maka suatu persamaan kuadrat itu dapat diubah menjadi bentuk persamaan yang memuat bentuk kuadrat sempurna dengan cara menambahkan atau mengurangi konstanta. Sehingga untuk persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0 ini dapat kita ubah menjadi persamaan kuadrat sempurna. Nah, untuk persamaan kuadrat
X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0 dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama kita pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara mengurangi kedua ruasnya dengan 4, sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan negatif 4. Nah, selanjutnya kedua ruasnya kita tambahkan dengan setengah dari koefisien variabel X, yaitu 8. Kemudian dikuadratkan, sehingga didapat X pangkat 2 ditambah 8X ditambah setengah dari 8 dipangkatkan dengan 2 sama dengan negatif 4 ditambah dengan setengah dari 8 dipangkatkan dengan 2. Nah, setengah dari 8 itu hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Sehingga didapat X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 ditambah 16. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan rumus kuadrat sempurna berikut. Sehingga untuk persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi X ditambah 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, sedangkan untuk ruas kanannya, hasil dari negatif 4 ditambah 16 adalah 12. Sehingga didapat X ditambah 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 12. Nah, perhatikan bahwa bentuk kuadrat ini merupakan bentuk kuadrat yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat. Nah, caranya kita akarkan kedua ruasnya, sehingga didapat persamaan X ditambah 4 sama dengan plus minus akar 12. Nah, berikutnya kita pindahkan lagi 4 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 4. Sehingga didapat X itu sama dengan negatif 4 plus minus akar 12. Nah, inilah penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, tempatkan suku-suku yang mengandung variabel itu di ruas kiri, sedangkan konstantanya diletakkan di ruas kanan. Kemudian langkah yang kedua, koefisien dari X pangkat 2 itu harus sama dengan 1. Berikutnya yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X, sehingga ruas kiri itu akan membentuk kuadrat sempurna. Nah, langkah terakhir yaitu langkah yang keempat, gunakan sifat akar kuadrat untuk memperoleh penyelesaiannya. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui persamaan kuadrat yaitu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A itu sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan 4, dan nilai C sama dengan negatif 21. Nah, langkah pertama akan kita lakukan yaitu menempatkan suku-suku yang mengandung variabel X itu di ruas kiri, sedangkan konstantanya kita letakkan di ruas kanan. Maka kita pindahkan konstanta negatif 21 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 21. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 4X
sama dengan 21. Berikutnya langkah yang kedua. Koefisien dari variabel X pangkat 2 itu harus sama dengan 1. Nah, di sini sudah terlihat bahwa koefisien dari variabel X pangkat 2 itu sudah sama dengan 1. Berikutnya langkah yang ketiga. Kedua ruas itu ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, sehingga ruas kirinya nanti akan membentuk kuadrat sempurna. Nah, berdasarkan persamaan ini, koefisien dari variabel X itu adalah 4. Maka, kuadrat dari setengah koefisien X adalah setengah dikali 4 dipangkatkan dengan 2. Maka, kita tambahkan kedua ruasnya dengan setengah dikali 4 dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah setengah dikali 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 21 ditambah setengah dikali 4 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari setengah dikali 4 adalah 2. Kemudian untuk 2 dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya adalah 4. Maka didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 21 ditambah 4. Nah, untuk ruas kiri ini akan terbentuk kuadrat sempurna. Dengan menggunakan rumus ini maka didapat bahwa X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi X ditambah 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, sedangkan untuk ruas kanan, hasil dari 21 ditambah 4 adalah 25. Maka diperoleh persamaan X ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 25. Nah, langkah terakhir yaitu langkah yang keempat, kita gunakan sifat akar kuadrat untuk memperoleh penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Caranya, kita akarkan kedua ruasnya. Maka akan didapat persamaan X ditambah 2 sama dengan plus minus akar 25. Nah, hasil dari akar 25 adalah 5. Maka didapat persamaan X ditambah 2 sama dengan plus minus 5. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh X ditambah 2 itu sama dengan 5 atau X ditambah 2 sama dengan negatif 5. Nah, untuk X ditambah 2 sama dengan 5, maka X itu sama dengan 5 dikurang 2. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk X ditambah 2 sama dengan negatif 5, maka X sama dengan negatif 5 dikurang 2. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 7. Nah, dari sini maka kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 7. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 7. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui persamaan kuadrat 3X pangkat 2 ditambah 20X dikurang 7 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini mempunyai nilai A sama dengan 3, B sama dengan 20, dan C sama dengan negatif 7. Nah, langkah pertama, suku-suku yang mengandung variabel itu kita letakkan di ruas kiri, sedangkan konstantanya kita letakkan di ruas kanan. Maka, kita pindahkan negatif 7 ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 7. Sehingga didapat persamaan 3X pangkat 2 ditambah 20X sama dengan 7. Nah, langkah kedua, koefisien dari variabel X pangkat 2 itu harus sama dengan 1. Nah, karena koefisien dari variabel X pangkat 2 di sini adalah 3, maka kita nyatakan terlebih dahulu koefisiennya menjadi 1 dengan cara membagi semua sukunya dengan 3. Sehingga diperoleh persamaan X pangkat 2 ditambah 20 per 3 X sama dengan 7 per 3. Nah, langkah yang ketiga, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan kuadrat dari setengah koefisien X, sehingga untuk ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Nah, dari persamaan ini, maka koefisien dari variabel X-nya itu adalah 20 per 3.
Sehingga kuadrat dari setengah koefisien X itu adalah setengah dikali 20/3 dipangkatkan dengan 2. Maka kita jumlahkan kedua ruasnya dengan setengah dikali 20/3 dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapat X pangkat 2 ditambah 20/3 X ditambah setengah dikali 20/3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 7/3 ditambah setengah dikali 20/3 dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari setengah dikali 20/3 adalah 10/3. Sehingga didapat X pangkat 2 ditambah 20/3 X ditambah 10/3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 7/3 ditambah 10/3 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat kuadrat sempurna ini. Sehingga X pangkat 2 ditambah 20/3 X ditambah 10/3 dipangkatkan dengan 2 dapat kita nyatakan menjadi X ditambah 10/3 dipangkatkan dengan 2. Nah, sedangkan untuk ruas kanan, hasil dari 10/3 dipangkatkan dengan 2 adalah 100/9. Sehingga didapat untuk ruas kanannya 7/3 ditambah 100/9. Nah, untuk ruas kanan dengan menyamakan penyebut maka didapat hasil dari 7/3 ditambah 100/9 adalah 121/9. Maka didapat X ditambah 10/3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 121/9. Nah, langkah yang keempat kita gunakan sifat akar kuadrat untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Caranya kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat persamaan X ditambah 10/3 itu sama dengan plus minus akar 121/9. Nah, untuk akar 121/9 ini sama dengan akar 121 per akar 9. Hasilnya adalah 11/3. Maka didapat X ditambah 10/3 sama dengan plus minus 11/3. Nah, dari persamaan ini maka didapat X ditambah 10/3 itu sama dengan 11/3 atau X ditambah 10/3 sama dengan negatif 11/3. Nah, untuk X ditambah 10/3 sama dengan 11/3, maka didapat nilai X itu sama dengan 11/3 dikurang 10/3. Hasilnya adalah X sama dengan 1/3. Nah, sedangkan untuk X ditambah 10/3 sama dengan negatif 11/3, maka didapat nilai X itu sama dengan negatif 11/3 dikurang 10/3. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 21/3. Nah, di mana hasil dari negatif 21 dibagi 3 adalah negatif 7. Maka didapat nilai X sama dengan negatif 7. Nah, berdasarkan uraian ini maka didapat nilai X itu sama dengan 1/3 atau nilai X sama dengan negatif 7. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat 3X pangkat 2 ditambah 20X dikurang 7 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1/3 atau X sama dengan negatif 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab persamaan kuadrat. Untuk submateri yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode yang ketiga yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.